Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Isma Fitriani. Di video kali ini masih materi distribusi peluang. Ini adalah materi di kelas 12 MIPA ya, Matematika Peminatan semester 2. Kompetisi dasar yang dipelajari masih sama dengan video sebelumnya, yaitu menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Kali ini yang akan kita pelajari adalah variabel acak kontinu. Pada video sebelumnya kita telah membahas variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit itu adalah variabel acak yang nilai numeriknya berupa bilangan bulat 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, sedangkan variabel acak kontinu adalah variabel acak yang nilai numeriknya berupa interval. Apa contohnya untuk variabel acak kontinu? Contohnya misal hasil penimbangan berat. Berikut ini kita akan menyimak bagaimana cara menentukan peluang untuk permasalahan pada hasil penimbangan berat. Simak permasalahan berikut. Misalkan pada kemasan sebuah produk susu kaleng jenis A tertulis berat bersih 385 gram. Kenyataannya dari 100 kaleng susu jenis A setelah ditimbang diperoleh berat susu kaleng jenis A tidak semuanya tepat 385 gram. Ada yang beratnya kurang dari 385 gram, ada yang beratnya lebih dari 385 gram. Misalkan diambil satu kaleng susu jenis A. Berapa peluang terambil susu kaleng yang memiliki berat antara 384,5 gram sampai dengan 385,05 gram? Nah, misal di sini kita akan mengambil 100 kaleng susu secara acak jenis A, kemudian ditimbang. Hasil penimbangan berat susu kaleng ini didapat 9 kaleng yang beratnya ada di antara 384,25 tertulis dalam tabel berikut. Semuanya merupakan hasil penimbangan dari 100 kaleng. Frekuensi menyatakan banyaknya kaleng susu. Kita beri nama FI ya, frekuensi. Kemudian ada FR adalah frekuensi relatif, itu adalah hasil pencarian dari FI dibagi jumlah data. FI dibagi jumlah data. Jadi di sini 0,09 diperoleh dari 9 dibagi 100 ya, jumlah kaleng susunya. Sedangkan HX adalah dinamakan kepadatan histogram. Dia diperoleh dari FI dibagi panjang kelas interval. Nah, dari sini kalau kita buat dalam histogramnya, ketika kita membuat histogramnya dengan panjang kelas 0,25, ternyata kita peroleh gambar seperti ini. Di bawah ini adalah berat badannya, dan di sebelah kiri sebagai sumber X adalah HX-nya. Nah, sementara jika kita buat histogramnya dengan menggunakan panjang kelas 0,125, kita perkecil gitu ya panjang kelasnya, ternyata kita peroleh gambar histogram seperti ini. Jadi dia semakin membentuk seperti lonceng ya. Semakin kita perkecil panjang kelas, maka bentuk histogram akan menyerupai lonceng. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Ya, semakin dirapatkan, semakin diperkecil panjang kelasnya, maka akan diperoleh kurva yang seperti ini. Ini adalah disebut fungsi peluang atau fungsi kepadatan peluang variabel acak kontinu. Jadi peluang variabel acak kontinu itu diwakili oleh luas daerah di bawah kurva. Peluang terambil susu kaleng yang memiliki berat antara 384,50 gram sampai 385,05 gram itu akan diwakili oleh daerah yang diarsir pada kurva seperti ini. Jadi dia bentuknya arsiran ya, peluangnya bentuknya arsiran. Nah, bagaimana cara menentukan peluangnya? Dia bentuknya arsiran. Misalkan X adalah variabel acak kontinu dan Fx adalah fungsi peluang variabel acak X, maka Fx memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, hampir sama seperti variabel acak diskrit.
bahwa fungsi peluangnya tidak akan kurang dari 0 dan selalu kurang dari 1 untuk setiap nilai X. Kemudian yang kedua, luas seluruh daerah di bawah kurva fx itu adalah 1. Yang ketiga, peluang variabel acak X pada interval A sampai B sama dengan luas daerah di bawah kurva fx yang dibatasi oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Peluang variabel acak X pada interval A sampai B dinyatakan dengan P A sampai B. Nah, untuk menentukan luas daerah di bawah kurva tadi ya, yang dibatasi oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B, kita dapat menggunakan rumus integral ya. Integral A sampai B untuk fx dx, sehingga peluang variabel acak X pada interval A sampai B dapat dinyatakan dengan seperti ini. Jadi peluang untuk variabel acak X mulai dari A sampai B adalah sama dengan integral ya, integral dari A sampai B untuk fx dx. Ini ada beberapa catatan untuk fungsi peluang kontinu ya. Nilai peluang X kurang dari sama dengan A, dia akan sama dengan peluang X kurang dari A. Jadi abaikan sama dengannya. Peluang X lebih dari sama dengan B juga akan sama dengan peluang X lebih dari B. Abaikan sama dengannya. Kemudian peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dia akan sama dengan peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Ya, tidak pakai sama dengan. Akan sama juga dengan peluang A kurang dari X kurang dari sama dengan B, ya A nya tidak pakai sama dengan, atau dia juga akan sama dengan peluang A kurang dari X kurang dari B. Jadi terbuka tertutupnya dia sama. Nah, kita akan bahas contoh yang pertama. Diketahui fungsi fx 1/9 x kuadrat dengan x anggota 0 sampai 3. Penulisannya hati-hati, kita lihat seperti ini, apa maksudnya ya. Buktikan bahwa fx merupakan fungsi peluang. Penyelesaian contoh pertama. Di soal tadi tertulis bahwa x anggota buka kurung siku 0,3 tutup kurung. Ini sama artinya bahwa x ada di antara 0 ya. Jadi 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 3. Jadi tanda seperti ini artinya dia intervalnya tertutup ya, artinya nolnya ikut. Tapi kalau seperti ini saja tanda kurungnya ini terbuka, artinya 3-nya itu tidak ikut. Syarat fx 1/9 x kuadrat merupakan fungsi peluang adalah ada dua. Yang pertama, nilai fx ini selalu kurang dari sama, tidak pernah kurang dari 0 ya, dan selalu kurang dari 1. Dan integral 0 sampai 3 untuk fx harus 1. Kenapa 0 sampai 3? Karena ini ya, terdefinisi mulai dari 0 sampai 3. Oke, kita akan cek syarat yang pertama. Apakah memenuhi bahwa nilai fx-nya ada di antara 0 kurang dari 1. Jadi kita akan mengecek pada interval 0 sampai 3. Ya, kita akan hitung f0. Kita lihat sesuai definisi f0 berarti kita substitusikan ke fx ya, f0. Ya, kita akan mencari f0. Berapa f0? Kita substitusikan x-nya 0, berarti 1/9 dikali 0 kuadrat jelas 0 ya. Kemudian f1, 1/9 dikali 1 kuadrat, hasilnya 1/9. 2, berarti 1/9 dikali 2 pangkat 2, hasilnya 4/9. 3, berarti 1/9 dikali 3 pangkat 2, hasilnya 9/91 ya, seperti ini ya. Setelah kita hitung f0 0 ya, 1/9, kemudian f2 4/9, f3 1, berarti memenuhi ya bahwa 0 kurang dari sama dengan 1/9 x kuadrat kurang dari 1 ya. Jadi dia mulai dari f0 sampai f3, jadi ini memenuhi ya. Kemudian syarat kedua kita cek integral dari 1
1/9 x kuadrat dx ini untuk batas 0 sampai 3. Kita integralkan ya. 1/9 kita tulis dulu, x kuadratnya kita integralkan jadi 1/3 ya, x pangkat 3 ya. Integral itu menambahkan pangkatnya dengan 1. Kemudian kita tuliskan batasnya, kita kalikan ini jadi 1/27 x pangkat 3. Batasnya kita tuliskan lagi seperti ini. Kita hitung, ini hasilnya 1/27. X nya kita ganti dengan batas atas dulu ya, kita ganti dengan 3, berarti 3 pangkat 3 dikurangi dengan, sekarang ganti x nya dengan 0, 1/27 dikali 0 pangkat 3. Nah ini jelas hasilnya 0, sehingga hasilnya ini 3 pangkat 3 27, 27/27 1 ya. Apakah benar 1 hasilnya? Ya, berarti memenuhi. Sehingga jawabannya adalah terbukti bahwa fx merupakan fungsi peluang. Misalkan x ada variabel acak kontinu dan fx yang terdefinisi pada interval x0 kurang dari x kurang dari sama dengan 1 merupakan fungsi peluang variabel acak x, maka fungsi peluang kumulatif dari variabel acak x didefinisikan sebagai fx. Hati-hati, f-nya besar ya. Kemudian dia akan sama dengan peluang x kurang dari sama dengan x, dia akan sama dengan integral dari ft dt dengan batas x0 sampai x. Nah, fungsi peluang kumulatif dari variabel acak x pada interval x0 sampai x1 memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, nilai f x0 itu selalu 0 dan nilai f x1 itu selalu 1. Yang kedua, untuk x0 kurang dari sama dengan a kurang dari b kurang dari sama dengan x1, nilai fa kurang dari sama dengan fb. Dan nilai p peluang ya untuk x antara a sampai b itu sama dengan peluang x kurang dari sama dengan b ya. Jadi b dulu nih dikurangi dengan peluang x kurang dari sama dengan a, baru a nya. Dia akan sama dengan f besar yaitu kumulatif, b dikurangi fa, fb dikurangi fa. Jadi peluang untuk x a sampai b sama dengan fb dikurangi fa ya. F adalah fungsi kumulatif. Yang ketiga, fungsi peluang kumulatif dia selalu ada di antara 0 dan 1 ya. Kemudian turunan atau dfx per dx dia akan sama dengan fx ya, karena awalnya integral ya. Jadi dia si fungsi peluang akan sama dengan turunan dari fungsi kumulatif. Contoh kedua ya, untuk memahami sifat-sifat tadi. Suatu variabel acak x memiliki fungsi peluang berikut: 0 untuk nilai x yang lain, x per 8 untuk x mulai dari 0 sampai 4. Tentukan fungsi distribusi kumulatif variabel acak x. Yang kedua, hitung nilai peluang untuk x mulai dari 2 sampai 5. Kita selesaikan. Kita tuliskan dulu ini fungsi yang diketahuinya ya, fungsi peluangnya. Bagian A ini menanyakan tentang fungsi distribusi kumulatif variabel acak x ya. Jadi pertama kalian tuliskan dulu f besar ya, itu menandakan fungsi kumulatif. ft ya, tuliskan dalam t dulu ya biar nggak bingung kalau sama-sama x. Jadi tuliskan dulu ft seperti ini, dia akan sama dengan p, x kurang dari sama dengan t ya, kumulatif kurang dari t. Dia akan sama dengan integral 0 sampai t fx dx. Nah, kita tahu fx nya adalah x per 8 dari soal ya. X per 8 kita cari integralnya. Nah, x per 8 ini boleh kalian ubah jadi 1/8x sama saja. Nah, berarti kita akan integralkan 1/8 dikali integral untuk x ya, integral dari x. 1/8 kita tulis dulu,
X nya kita integralkan jadi 1/2 X pangkat 2 ya, kurung siku, kita tulis batasnya 0 sampai T, dikalikan jadi 1/16 X kuadrat, tuliskan dulu batasnya, baru kita substitusikan nilai X nya, yaitu yang atas dulu ya, batas atas dulu T, di 1/16 T pangkat 2 dikurangi 1/16 0 pangkat 2, ini jelas 0 sehingga hasilnya 1/16 T kuadrat. Ini adalah fungsi distribusi kumulatif variabel X ya. Jadi fungsi distribusi kumulatif variabel acak X ini terdefinisi ada 3 ya. Yang pertama dia akan 0 untuk X kurang dari 0 ya, tadi sesuai definisi ya. Jadi dia selalu 0 dulu di awal untuk X kurang dari 0. Kemudian di atas, paling atas dia akan selalu 1 nilainya untuk X lebih dari 4 ya. Ini menyesuaikan dengan batas yang ada di soal ya. Ini soalnya sampai 4. Nah, sedangkan untuk 0 sampai 4 sendiri dia didefinisikan dengan hasil integral tadi ya, 16 T kuadrat. T-nya kita ganti dengan X seperti ini. Yang kedua, berapa nilai peluang untuk X 2 sampai 5? Peluang untuk X 2 sampai 5 itu akan sama dengan F5 dikurangi F2 ya. Karena di sini kita punya nilai fungsi kumulatifnya. Ini dituliskan kembali tadi hasil yang bagian A ya. Berapa F5? F5 berarti kita lihat definisi. Dia masuk kategori yang mana? F5, 5 itu ada pada interval yang terakhir ya, X lebih dari 4, berarti dia hasilnya adalah 1. Ini. Kemudian dikurangi F2, F2 ada di interval yang kedua ya, berarti gunakan definisi yang 1/16 X kuadrat, X nya diganti 2 dari sini, 2 kuadrat, di 1 dikurangi ini 4 ya, 4/16, ini kita ganti, kita samakan menyebut ya, 16 kurang 4 hasilnya 12 ya, 12/16, kita sederhanakan bagi 4, 34. Jadi peluang mulai dari 2 sampai 5 ya untuk X hasilnya 3/4. Contoh ketiga, diketahui fungsi distribusi kumulatif ya. Sekarang yang diketahuinya adalah fungsi distribusi kumulatif F besarnya yang diketahui ya dalam variabel acak Y ya. Ini ada 4 ya, ada 4. Kemudian pertanyaannya tentukan fungsi peluangnya dan tentukan F4 kurang F1. Baik. Ini penyelesaiannya, pertama ditanyakan fungsi peluangnya. Fungsi peluang itu akan sama dengan Fy ya. Fy bisa kita cari dengan cara turunan dari F besar ya, fungsi distribusi kumulatifnya. Ini ditampilkan kembali soalnya ya, ini adalah fungsi distribusi kumulatifnya diketahui ya. Kita akan mencari sesuai dengan interval yang ada. Sini intervalnya untuk Y kurang dari 0 ya, kita ikuti untuk Y kurang dari 0, berarti Fy yang kita gunakan adalah 0, kita sesuaikan. Berarti kita mencari F fungsinya ya, fungsi peluangnya, F kecilnya, berarti sama dengan D/dy untuk 0. Jadi turunan dari 0 gitu ya, turunan dari 0 ya. Kemudian sesuaikan lagi untuk interval 0 sampai 3, berarti fungsi yang digunakan Y kuadrat per 18. Y kuadrat per 18 atau 1/18 Y kuadrat sama saja ya. Berarti kita mencari untuk F kecilnya adalah D/dy untuk 1/18 Y kuadrat. Berarti kita menurunkan ya, menurunkan 1/18 Y kuadrat. Berapa? Turunkan jadi 2/18 Y ya. Jadi kalau turunan angkanya ke depan dulu ya, kalikan, kemudian pangkatnya berkurang 1 ya. Atau ini kita sederhanakan 1/9 Y. Nah, sekarang
Interval yang ketiga ya, 3 sampai 6 untuk Y-nya, berarti FY-nya kita gunakan 2Y per 3 dikurangi Y kuadrat per 18. Atau boleh diubah jadi 2 per 3Y, begitu ya, dikurangi 1 per 18 Y kuadrat, sama saja. Berarti kita mencari D per DY untuk 2 per 3Y dikurangi 1 per 18 Y kuadrat. Turunannya adalah 2 per 3 ya. Tinggal hilangkan Y-nya saja, kurangi, ini ada pangkatnya 2 ke depan dulu, jadi 2 per 18, Y-nya pangkat 1. Masih bisa kita sederhanakan, ini jadi 1 per 9. Y. Nah, yang terakhir, untuk interval Y lebih dari 6, FY-nya 1 ya, berarti ini D per DY untuk 1 ya. Turunannya adalah 0 ya. Nah, setelah ini kita simpulkan. Simpulannya adalah jadi fungsi peluang ya. Ini fungsi peluang maksudnya. Fungsi peluang variabel acak Y ya. Kita simpulkan tadi 0 ya. 0 itu untuk Y yang lain. Ya. Kemudian Y per 9 itu untuk interval 0 sampai 3. Mana tadi hasilnya ini ya. Dia untuk 0 sampai 3 ya. Kemudian 2 per 3 dikurangi 1 per 9 itu untuk interval 3 kurang dari sama dengan Y kurang dari 6. Di luar ini berarti hasilnya 0 ya. Ini juga 0 begitu. Nah, sekarang kita mencari berapa nilai F4 dikurangi F1. Ini F kecil ya, berarti fungsi peluang. Berarti kita gunakan hasil yang A tadi ya. Fungsi peluang. Ini fungsi peluangnya. Fungsi peluang ya, F-nya kecil. Berarti kita cari dulu F4. F4 gunakan yang mana? Sesuaikan intervalnya ya. 4 ada di mana intervalnya? 4 itu ada di sini ya, baris ketiga. Digunakan 2 per 3 dikurangi Y. Y-nya kita ganti 4 per 9. Kita samakan penyebut 9 ya. 9 bagi 3 kali 2, 6 ya. Dikurangi 4. Hasilnya 2 per 9. Kemudian cari F1. F1 ada di mana intervalnya? Di baris kedua ya. Digunakan Y per 9. Itu 1 per 9. Sehingga F4 kurangi F1 adalah 2 per 9 dikurangi 1 per 9. Hasilnya 1 per 9. Demikian, ini adalah tagihan untuk video pembelajaran kali ini. Tugas 6. Ya, kalian bisa buka buku paketnya. Ya, uji pemahaman 1. Halaman 121 sampai 122. Ini nomornya 3 soal saja. Selamat belajar. Jika memang belum memahami, silakan diulas kembali video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.